Hari ini tidak sedikit mimbar kita, meja-meja majlis ilmu kita diisi oleh orang-orang ahli fitnah. Begitu berkhutbah, begitu berceramah, begitu membuka pengajian, yang paling pertama dibuka kajian adalah perkara mutasyabihat dalam akidah, perkara mukhtalaf fiha dalam masalah fikih. Sehingga yang pertama dibahas aina Allah, di mana Allah, yang membuat orang-orang awam terperangah, bingung akan menjawab. Karena selama ini punya keyakinan Allah pasti ada, dan Allah pasti tak berada di suatu tempat manapun. Karena Allah bersifat qidam. Dia adalah pencipta segala apapun yang wujud. Sebelum ada langit, sebelum ada aras, dia sudah wujud. Berarti pasti dia tidak di langit, tidak di aras. Tiba-tiba ada orang memaksakan Allah pasti di atas langit, pasti di atas aras, berargumen ribuan ayat yang menceritakan itu. Dan bila kita tak terima, kita kafir. Terperangahlah jamaah. Dibuka lagi pengajian, disebutkan bahawa solat subuh tidak mesti berkunut. Kunut itu bid'ah. Kunut itu bertentangan dengan sunnah. Dia lebih hebat daripada Imam Baihaqi, daripada Imam Nawawi, ahli hadis, al-hafiz, para imam dalam ilmu hadis yang disebut dengan al-hafiz. Bila disebut dengan al-hafiz, minimal hafalan hadisnya 350.000 hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu tadi cuplikan khutbah Jumat dari seorang ustadz yang ada di Pekanbaru. Namanya Ustadz Arnold. Dan ini ustadz adalah CS-nya Ustadz Abdul Somad dan juga Pak Kiai Idrus Romli. Dan mereka ini adalah orang-orang yang paling keras menolak, dikatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di atas arsy. Mereka menolak. Padahal berdasarkan dalil, ya, yang begitu banyak dalilnya, mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di atas arsy. Salah satunya ada di surat yang hampir setiap Jumat dibaca oleh kaum muslimin ketika sholat subuh. Di dalam surat As-Sajdah, Allah subhanahu wa ta'ala jelas mengatakan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa stawa 'alal arsy. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Itu salah satu ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah ada di atas arsy. Tapi mereka menolak. Bahkan Pak Idrus Romli di dalam sebuah obrolannya dengan Ustadz Abdul Somad, ya, dia mengatakan kalau dikatakan Allah itu di atas arsy, ya, katanya arsy itu adalah alamat palsu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, coba menyalahkan orang yang mengatakan Allah istiwa di atas arsy, padahal perkataan orang tersebut yang mengatakan Allah di atas arsy itu berdasarkan dalil, bahkan dalilnya Al-Quranul Karim, ya. Tapi dia mengatakan arsy itu adalah alamat palsu, sementara perkataan tersebut tidak berdalil sama sekali. Coba, dari mana dalilnya arsy alamat palsu? Ya, dari sini saja sudah jelas mereka itu adalah orang-orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah hanya dengan akal dan pikiran mereka saja. Coba jelaskan, mana ada ulama yang mengatakan arsy itu alamat palsu? Coba, ya, ya cuma dia, ya, cuma Pak Idrus Romli dan CS-nya saja yang berani menjadikan bahan guyonan, ya, bahwasanya arsy itu adalah alamat palsu. Na'udzubillah min dzalik. Dan kali ini kita akan memberikan bantahan terhadap ceramah-ceramah mereka itu kaum muslimin, ya, dan kita bantah dengan penjelasan ulama dari golongan mereka sendiri. Dan coba kaum muslimin kita simak penjelasan dari Mbah Maimun Zubair,
Ya. Di sini Mbah Maimun Zubair menjelaskan tentang permasalahan pertanyaan ainallah, di mana Allah. Coba kita simak penjelasan dari Mbah Maimun Zubair. Istiwaan yaliqu bihi, sing patut ning Allah. Lah wajib kowe pasrah iman nek Allah istiwa. Istiwae piye mbok? Mane cara kuno al iman wajib. Kowe iman Allah ning istiwa ning aras wajib. Al iman wajib. Wal kaifiyatu majhulatun. Piye carane istiwa mbok gak roh. Istiwa lungguh ngene gak iso. Ya istiwa sing ning Allah. Yaliqu bi. Istiwaan yaliqu bi. Jadi iman wajib. Gusti Allah istiwa iya. Carane piye mbok? Ya. Jadi wala al iman wajib. Wal kaifiyatu majhulatun. Wal makna maklumat. Maknane maklum. Istiwa. Wasu'alu an dzalika bid'ah. Kowe takok piye istiwa Allah bid'ah. Mergo ora ana sahabat takok. Nah, kaum muslimin, itu tadi penjelasan dari Mbah Maimun Zubair. Bagaimana kaum muslimin? Ya, cukup jelas ya. Itu penjelasan dari orang yang sangat diakui keilmuannya oleh orang-orang aswaja. Ya. Karena memang secara dalil, ya, secara dalil-dalil yang sahih, kalau secara zat Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas arsy. Sedangkan ilmu Allah itulah yang meliputi segala sesuatu. Dan tidak ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu di atas arsy, kemudian mereka menyamakan dengan makhluk. Nggak ada. Kemudian mengatakan Allah butuh arsy. Nggak ada. Ya. Kemudian mengatakan Allah nempel di atas arsy. Nggak ada. Mereka hanya mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy tanpa butuh arsy. Gitu loh. Seperti matahari di atas bumi. Tapi matahari nggak butuh sama bumi. Tapi tetap tempatnya di atas bumi. Gitu loh. Dan itu hanya gambaran makhluk sesama makhluk. Apalagi antara makhluk dengan Robnya. Gitu loh. Jadi nggak mungkin dikatakan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy kemudian butuh arsy. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa Allah di atas arsy kemudian Allah butuh arsy, Allah duduk di atas arsy, Allah nempel di atas arsy. Nggak ada. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Arnold CS, ya, memfitnah bahwa orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu punya mata, punya kaki, punya tangan, kemudian dianggap menyamakan dengan mata, kaki, dan tangan makhluk. Ya. Padahal nggak ada yang menyamakan. Nggak ada. Mereka hanya mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang dirinya berdasarkan dalil-dalil yang sahih, Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kaifiyahnya. Persis dengan yang disampaikan oleh Mbah Maimun Zubair tadi. Allah di atas arsy, al-imanu bihi wajib, wal kaifiyatu majhulah, wal makna maklum, wa su'alu dzalika bid'ah. Jadi wajib mengimani nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat yang Allah Subhanahu wa taala sematkan untuk dirinya. Allah ada di atas arsy, kita imani. Allah punya mata, punya tangan, punya kaki, kita imani. Tapi bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy? Bagaimana bentuk zat Allah? Kita tidak tahu. Dan makna apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan tersebut memang maklum. Maklum, kita ketahui. Kemudian bertanya bagaimana istiwanya, bagaimana tangannya, bagaimana matanya, itu adalah perbuatan bid'ah. Karena tidak ada para sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW seperti itu. Jadi cukup jelas, cukup jelas. Dan terakhir kita akan menyimak penjelasan dari Gus Baha tentang di mana Allah. Dan Gus Baha ini lagi-lagi orang yang sangat diakui keilmuannya oleh orang-orang aswaja. Ya, mudah-mudahan penjelasan mereka ini bisa mengangkat subhat yang ada di kalangan
aswaja ya. Semoga yang kami sampaikan yang sedikit ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aamintum man fis sama. Apakah kamu iman man fis sama? Ayursila alaikum hasiba. Yang jelas Allah resminya mengistilahkan zatnya itu man fis sama. Zat yang ada di langit. Istilah resminya aras juga di atas langit. Ar-Rahmanu alal arsis. Kemudian kita di internal Islam menjelaskan Allah itu tidak butuh tempat. Oke, benar itu. Karena tidak butuh tempat, Allah itu khalik, tempat itu makhluk. Tentu khalik tidak butuh makhluk. Ya seperti itu saja. Tapi kalau kamu bilang Allah nggak punya tempat, mesti orang masih ngejar. Lalu di mana? Pokoknya di mana-mana. Lurah banyak. Malah bingung kan? Wah pidato nih Pak Zaiduddin jadi NU gak di mana, gak kemana tapi di mana-mana. Bangunnya pangeran kau NU tapi gak kemana tapi di mana-mana. Bukan itu. Jadi sekarang tuh kepikiran gara-gara anak-anak mulai ditaskek ya, ada ngalami diragukan dalam beragama. Selo eling balik ning Quran hadis. Istilah resmine Allah itu pokok istilah ning dhuwur. Kowe nak donga nggih menengadahkan tangan ke cara kowe di nasib piye-piye mbok sing ning dhuwur piye ra roh. Nang Jawa mbok sing ngecat lopo, malah pengiran kok ngecat barang repot men. Pokoknya sementing kowe nglafadzno lafadz sing nunjukno takzim. Saya ulang lagi, sementing kamu mensifati Tuhan yang menunjukkan takzim. Ora sabuk mafhum kalau Tuhan di atas berarti bertempat, kalau bertempat berarti butuh tempat, kalau butuh tempat berarti ora istighna, berarti ora qiyamuhu. Iku ora kowe tau ngaji, Kang. Iki bakas wong ora tau ngaji. Senengane kok bakas sing jelimet-jelimet. Mulane kula suwun, Allah nak nerangno dzate nggih sederhana. Amin tuman fis sama, amin tuman fis. Wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ardi ilah. Kadang awan nerangno wa huwa fis samawati wa fil. Jadi Allah itu ya biasa saja. Aku yo ana. Anakku yo ning langit, aku yo ana ning bumi. Tapi aku itu sito, kul wawaw ahad. Ya sudah seperti itu. Jadi kalau dicoba tenan waduh. Kalau suwi ra kepikiran, kalau tauhid waras. Kalau nebet kandhane cak SMP wingi ya kepikiran juga. Allah itu di mana? Sekolah eling hadis ada amat ditanya Nabi untuk ngetes dia mukmin enggak. Ketika ditanya aina Allah fa asyarat ila sama Nabi dibenarkan. Ya sama Nabi napa? Dibenarkan bahwa Allah itu di atas. Tapi kira usah mikir, lalu Allah duduk di kursi. Kursinya itu dari singgasana gini, terus buleten itu ora usah mikir. Nah Imam Ghazali le mikir gampang. Aras itu diciptakan Allah, kursi juga diciptakan Allah. Kalau diciptakan berarti aras dan kursi yang butuh kudrohnya Allah, bukan kudrohnya Allah yang butuh kursi yang aras. Ya semono ae biasa wae kok ora ribet. Wong aras masih kondange koyo ngono diciptakan. Kursi yo diciptakan. Nah, bangsa di wis pokoke ya di itu objek. Daripada kayak mulai Allah ada di mana-mana, terus cilik-cilik malah takut, banyak malah disimpul, waduh repot benar. Kalau di mana-mana udah nyimpul nih, kalau gitu malah repot mana ya? Ya orang tak tahu malah bingung nona. Allah ada di hati, baru saya malah repot benar.